Halo semuanya, kita bertemu lagi pada pembelajaran IPA kelas 7 ya. Masih dalam pola PJJ. Kali ini kita akan belajar tentang organ dan sistem organ ya. Jadi, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan ya. Jaringan pada tumbuhan, lalu jaringan pada hewan. Nah, jaringan itu adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Ada bermacam-macam jaringan pada tumbuhan, misalnya jaringan epidermis, jaringan kolenkim, jaringan parenkim, xilem, floem, ya. Nah, sekarang kita bahas organ. Jadi organ itu apa? Organ itu adalah gabungan dari beberapa jaringan yang saling bekerja sama untuk membentuk sebuah organ. Ya, gabungan dari beberapa jaringan. Nih, jaringannya boleh sama, boleh berbeda ya, yang saling bekerja sama untuk membentuk sebuah organ. Sekarang mari kita lihat organ pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan ada 3 organ utama, yaitu akar, batang, daun. Lalu ada 3 organ khusus. Nah, ada bunga, buah, dan biji. Nah, kenapa disebut organ khusus? Karena tidak semua tumbuhan mempunyai bunga, mempunyai buah, dan mempunyai biji. Ya. Nah, sekarang kita bahas, kalau sudah tahu tadi organnya, kita bahas dulu sistem organ pada tumbuhan ya. Misalnya, bagaimana tumbuhan bernafas ya. Nah, alat pernapasan tumbuhan itu adalah daun ya, karena di sana ada stomata ya. Nah, tumbuhan itu bernafas tidak hanya membutuhkan stomata. Jadi pada pernafasan tumbuhan perlu kerjasama antara akar, batang, daun. Kenapa? Karena akarlah yang menyerap air. Lalu nanti air itu akan diantarkan ke daun melalui batang. Di daun terjadilah proses fotosintesis. Hasil fotosintesis ini nanti ada 2 macam ya. Ada glukosa dan ada oksigen. Oksigen itulah yang dikeluarkan melalui stomata. Ya. Jadi semuanya harus saling bekerja sama. Oke. Itu untuk organ pernafasan ya. Oke, sekarang kita ke manusianya. Mari kita lihat dulu apa-apa saja organ tubuh manusia ya. Ada kepala. Di kepala ada hidung, ada mata, ada telinga, ada mulut. Ada leher, dada, lengan, tangan, jari-jari, ada lutut, kaki, jari kaki, telapak kaki, ada siku, nah macam-macam ya. Ini organ yang bisa kita lihat. Di dalam tubuhnya ada lagi banyak lagi ya. Nah, apa saja? Nah, di kepala ada otak. Di bagian dada ada paru-paru, ada jantung, ada hati. Ya. Kemudian ada ginjal, ada usus, ada rahim, ada sel-sel darah lagi. Oke. Banyak sekali. Jadi organ-organ ini nanti akan saling bekerja sama untuk membentuk sistem organ. Mari kita lihat beberapa contoh sistem organ pada tubuh manusia ya. Ada sistem rangka, sistem otot, ini digabung menjadi sistem gerak. Ada sistem pencernaan, ada sistem respirasi. Oke. Ada sistem saraf, ada sistem endokrin, ada sistem ekskresi, dan ada sistem reproduksi. Nah, beberapa di antara sistem ini akan kita bahas ya. Oke. Kita mulai dari sistem gerak yang berfungsi menggerakkan tubuh manusia. Nah, apa saja organ tubuh yang berperan pada sistem gerak? Nah, lihat ada 3 ya. Tulang. Ini tulang itu ini ya, bukan tulang yang di rumah. Sendi, hubungan antar tulang dan otot.
Jadi harus saling bekerja sama nih yang tiga ini. Kalau salah satu di antara yang tiga ini terganggu, maka gerakan manusia juga terganggu. Contoh, kalau otot kita luka, misalnya di sini ototnya luka karena jatuh terbentur, berdarah, nah gerakan kita terganggu. Atau misalnya di sini persendiannya, kalau orang tua kan begitu ya. Nah, persendiannya sering nyeri. Jadi kalau dari duduk tiba-tiba berdiri dia sakit. Nah, gerakannya terganggu. Atau salah satu dari ketiganya nggak ada. Nah, ada nggak manusia yang nggak punya tulang? Nggak ada ya. Semua punya tulang, apalagi nan tulang. Semua punya ya. Tapi harus saling bekerja sama. Sekarang kita lihat sistem pencernaan makanan. Apa saja organ yang terlibat? Ada mulut, kerongkongan, ada empedu, ada pankreas, lambung, hati, usus besar. Usus halus ini ada 3 macam. Ada usus 12 jari, duodenum, usus kosong, yeyenom, dan usus penyerapan ileum. Ya, dari usus halus nanti makanan akan terus ke rektum dan dibuang melalui melalui anus. Nah ini, semuanya harus bekerja sama. Apa yang terjadi kalau mulutnya sakit? Ya makan nggak lancar. Ya kan, kalau ususnya sakit, pencernaan nggak lancar. Semuanya harus saling bekerja sama. Nah, menurutmu sistem apakah ini? Ya, sistem peredaran darah. Oke, sistem peredaran darah. Ini dia. Jadi sistem peredaran darah itu berfungsi untuk mengedarkan darah. Apa saja organ yang terlibat? Dari gambarnya ada jantung. Kemudian yang biru merah itu adalah pembuluh darah. Jantung itu berfungsi memompa darah, Nah, pembuluh darah itu berfungsi sebagai jalan tempat mengalirkan darah. Tentu saja yang terakhir adalah darah. Oke. Lalu sistem pernafasan. Kalau kita bernafas, udara kita hirup melalui rongga hidung. Ada juga yang rongga mulut untuk buang nafas, ya kan? Laring, trakea, bronkus, bronkiolus, ini bronkus ya, ini bronkus, bronkiolus, dan ujung-ujungnya adalah alveolus. Nah, ini semuanya terdapat di paru-paru, ya. Itu dia organ-organ yang terlibat pada sistem pernafasan. Ini sistem ekskresi, sistem pengeluaran. Organnya ada 1, 2, 3, 4. Ginjal itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan urin. Urin itu apa? Air seni. Air seni itu apa? Itu bahasa bakunya untuk air kencing. Lalu kulit mengeluarkan apa? Keringat. Keringat itu isinya apa? Air dan garam. Hati mengeluarkan apa? Hati mengeluarkan cairan empedu. Paru-paru mengeluarkan CO2 ini. Hati ini mengeluarkan cairan empedu. Nanti cairan empedu ini akan langsung masuk ke usus 12 jari. Nanti dikasih ke sini cairannya. Nanti cairan empedu ini akan berfungsi mewarnai urin dan feses. Apa urin tadi? Urin tadi adalah air kencing. Feses itu adalah kotoran. Oke? Nah, kemudian sistem saraf. Ini yang paling kompleks. Saraf ya. Sistem saraf. Jadi, sistem saraf itu organ apa yang terlibat? Otak ya. Dan semua organ tubuh, semua yang ada di tubuh, seluruh tubuh. Contoh, kalau kamu mendengarkan suara, ya,
tanpa melihat sumber suara, kamu bisa kenali itu suara siapa. Ya, kenapa bisa? Siapa yang mengenali? Telinga atau otak? Otak. Kita melihat sesuatu, ya, kita tahu apa yang kita lihat. Siapa yang tahu? Otak, ya. Jadi semua gerakan tubuh kita dikendalikan oleh otak. Jadi di otak itu ada sistem sarafnya, ada sarafnya, ya. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Silakan diulang-ulang, ya, dibaca. Sekian dan terima kasih.